Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa TV Roja dan Radio Roja, TV Al-Iman dan Radio Al-Iman, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita selalu menjadi hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jika melihat nikmat-nikmat Allah dan ujian, musibah yang menimpa kita, maka nikmat Allah masih tetap jauh lebih banyak, jauh lebih besar dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka kepada kaum muslimin, kaum muslimat, ya, yang dalam hari-hari ini sedang berada dalam satu ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa untuk terus meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa meminta pertolongan Allah Azza wa Jalla dan pedoman dan petunjuk Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah, dan mintalah tolong kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Bis sabri, dan penuh kesabaran, was salah, dan dengan terus menegakkan salat, jangan sampai kita meninggalkan salat. Dan konsekuensi dari sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita adalah hendaklah kita bersabar. Ya, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula bagian dari melakukan sebab adalah kita menaati pengarahan-pengarahan, bimbingan-bimbingan dari mereka yang ahli dalam bidangnya, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah, ya, penguasa di daerah juga demikian, agar kita sebagai umat, ya, kita sebagai rakyat mematuhi apa yang diarahkan oleh mereka dalam menghadapi wabah yang bukan suatu hal yang ringan, ya, tetapi ini ujian yang berat yang harus kita banyak bersabar, banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang dapat menyelesaikan, yang dapat menyingkap wabah ini kecuali Allah Rabbus Samawati wal Ard. Dia yang menciptakan wabah itu. Dia yang menguji hamba-hambanya. Dan dia pula yang akan mengangkat, ya, dan kebesaran dan keagungannya dan rahmat kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, dia akan mengangkat wabah itu. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun ujian ini, marilah kita jadikan sebagai pelajaran untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, untuk kita introspeksi diri kita, ya, dari dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Demikian pula kelalaian dari mengingat Allah yang selama ini, ya, meliputi hampir semua kalangan umat dan masyarakat. Lupa dari Allah, lalai mengingatkan, lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla, disibukkan oleh dunia dan berbagai macam kegiatan dan aktivitas. Maka ini semua adalah
ada hikmah yang besar di balik ujian yang Allah timpakan kepada kaum muslimin, kepada umat dan kepada kebanyakan manusia di muka bumi ini di saat-saat seperti ini. Kemudian kita kembali kepada kajian kita, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu pembahasan kita tentang babu hifdhis sir, bab tentang bagaimana kita menjaga rahasia. Dan telah kita bahas hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma yang menceritakan bagaimana ketika beliau atau ayah beliau itu Umar bin Khattab radhiyallahu an menawarkan putrinya Hafsah kepada Utsman bin Affan, kepada Abu Bakar Siddiq, ya, yang kemudian Abu Bakar Siddiq tidak berkomentar, beliau hanya diam karena beliau tahu bahwasanya Rasulullah SAW telah menyebut Hafsah binti Umar, dan pada akhirnya beliau menikahi putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah suaminya meninggal dan selesai masa iddah, maka dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar Siddiq tetap menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, kunna azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam indahu. Pernah suatu ketika istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqbalat Fatimah radhiyallahu anha tamshi. Maka kemudian muncul Fatimah radhiyallahu anha. Beliau datang ya untuk menemui atau menziarahi ayahnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma tukhti'u mishyatuha min mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an." Jalannya beliau, yaitu jalannya Fatimah radhiyallahu anha, tidak berbeda sedikit pun dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalannya Fatimah sama dengan bagaimana Rasulullah SAW berjalan. Falamma ra'aha rahaba biha. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Fatimah, rahaba biha, beliau menyambut kedatangan Fatimah dengan senang hati. Waqal, dan beliau berkata, marhaban bibnati, selamat datang putriku, selamat datang anakku. Ini kata beliau menyambut kedatangan putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan Fatimah putrinya di sisi kanan beliau atau di sisi kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu dekat dengan Nabi sallallahu. Tapi Aisyah ragu apakah ketika itu beliau dudukkan Fatimah radhiyallahu anha di sebelah kanannya atau di sebelah kiri beliau. Thumma saraha fabakat bukaan syadidan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membisiki Fatimah. Ya, membisiki sesuatu di telinga Fatimah. Fabakat bukaan syadidan. Maka mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada beliau, dan ini secara rahasia, menangislah Fatimah dengan tangisan yang
luar biasa. Bukaan syadidan. Falamma ra'a jaz'aha, maka ketika Fatimah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW melihat keadaan Fatimah yang begitu goncang, ya, dan nangis setelah beliau memberitahukan sesuatu, sarrahat thaniyata fadhahikat, maka Nabi SAW membisiki lagi kepada beliau, kepada Fatimah, ya, sesuatu rahasia lagi, ya. Fadhahikat, maka Fatimah tertawa. Faqultu laha, maka aku, yani Aisyah, mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisa'ihi bistirar. Kata Aisyah kepada Fatimah, ya Fatimah, Rasulullah SAW merahasiakan sesuatu kepadamu yang tidak beliau beritahukan kepada istri-istri beliau. Thumma anti tabkin, kemudian engkau menangis. Ya. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha. Nah, ketika Rasulullah SAW telah bangun dari tempat duduk beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka aku bertanya kepada Fatimah. Aku bertanya kepada Fatimah. Ini Aisyah bertanya kepada Fatimah. Ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa sih yang Rasulullah SAW sampaikan kepadamu, yang beliau bicarakan kepadamu? Qalat, kata Fatimah radhiyallahu anha, ma kuntu li ufshiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Kata beliau, aku tidak akan, ya, menyebarkan atau membocorkan, ya, rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau tidak akan mau, ya, untuk membuka, untuk menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu, aku berkata, yani Aisyah berkata, azamtu alaiki bima li alaiki minal haqqi. Kata Aisyah kepada Fatimah radhiyallahu anha, yani saya menuntut kepada engkau, wahai Fatimah, ya, karena aku pun mempunyai hak. Ini beliau sebagai istri, jadi ibu tiri dari Fatimah. Aku punya hak, ya. Jadi aku tuntut engkau untuk memberitahukan, ya. Lima haddastani ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, ini aku menuntut engkau karena aku juga punya hak sebagai seorang ibu, istri Nabi SAW, agar engkau betul-betul membicarakan kepada aku apa yang diucapkan, apa yang dibisikkan Rasulullah SAW kepada engkau. Faqalat, maka kata Fatimah radhiyallahu anha, ammal an fana'am. Adapun sekarang, yakni setelah wafatnya Rasulullah SAW, ya, fana'am, iya, aku akan memberitahukan. Amma hina sarrani fil marratil ula, fa akhbarani anna Jibril kana yu'ariduhu al-Qur'ana fi kulli sanatin marratan aw marrataini, wa annahu aradathu al-an marratain, wa inni la ara al-ajala illa qad iqtaraba, fattaqillaha wasbiri, fa innahu ni'mas salafu ana laki, fabakaitu bukai
alladzi ra'aiti. Kata Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, adapun ketika beliau sallallahu alaihi wasallam merahasiakan kepada aku sesuatu pada pembicaraan yang pertama, ya, fa akhbaroni, sesungguhnya beliau beritahukan kepadaku, anna Jibril kana yu'ariduhul Qur'an fi kulli sanah marratan aw marratain, bahwasanya Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap tahun, itu 1 kali atau 2 kali. Wa annahu aradahu al-ana marratain, dan bahwasanya tahun ini, yang sekarang ini, beliau sallallahu alaihi wasallam beliau Jibril mengulangi Al-Quran itu kepada aku 2 kali. Kata Nabi SAW. Wa inilah ara, dan bahwasanya aku berfirasat, aku memandang al-ajala qad iqtaraba. Ya. Wa inilah ara al-ajala illa qad iqtaraba, dan sesungguhnya, ya, aku melihat tiada lain bahwa ajalku sudah dekat. Fattaqillaha wasbiri. Kemudian Nabi SAW menasihati Fatimah agar bertakwalah engkau ya Fatimah kepada Allah, dan isbiri, dan bersabarlah. Ya. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Karena sungguhnya sebaik-baik orang yang mendahuluimu, aku ini adalah sebaik-baik orang yang mendahului kamu. Ini kamu akan mengikuti aku. Fabakaitu bukaan alladzi ra'aiti. Kata Fatimah radhiyallahu anha, maka engkau melihat tangisanku yang engkau lihat ketika itu. Jadi beliau betul-betul menangis setelah mendengar ucapan ini. Falamma ra'a jazai saroni tsaniyah. Ketika melihat kegelisahan aku, kata Fatimah, maka beliau membisiki lagi, merahasiakan lagi sesuatu padaku. Faqal, beliau berkata kepadaku, ya Fatimah, wahai Fatimah, ama tardaina an takuni sayyidata nisa'il mu'minin. Wahai Fatimah, tidakkah engkau mau bahwa engkau akan menjadi pemimpin wanita-wanita kaum mukminin, au sayyidat nisa'i hadil ummah, engkau menjadi penghulu bagi wanita-wanita umat ini. Fadhahiktu dhahkil ladzi ra'aiti, maka aku pun tertawa sebagaimana engkau melihat aku tertawa. Wa hadza lafdhu hadis muttafaqun alaih wa hadza lafdhu Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih, dan lafaz ini, redaksi ini dari Sahih Muslim. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ke dalam bab menjaga rahasia. Bab tentang kewajiban kita untuk menjaga sesuatu yang kita dirahasiakan. Yaitu kisah bagaimana Fatimah radhiyallahu anha, beliau menjaga rahasia apa yang dibisikkan oleh Nabi SAW kepada beliau. Ya, jadi beliau betul-betul menjaga. Ini sebab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini ke dalam, atau kisah ini ke dalam bab hifdzus sir, bab menjaga rahasia. Jadi apa yang kita dengar tadi, ya, ini memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang begitu indah, ya, tentang bagaimana kasih sayang seorang ayah kepada anaknya atau kepada anak-anaknya. Yaitu kasih sayang Rasulullah SAW kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha.
Kemudian juga kita melihat di sini bahwa dalam kisah ini An-Nabi SAW mengumpulkan semua istri-istri beliau bersama beliau di satu kesempatan. Jadi ketika Fatimah datang itu, para istri Nabi SAW sedang ada bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga pelajaran yang diambil dari kisah ini bahwa Rasul alaihi salatu wassalam beliau menyampaikan kepada Fatimah sesuatu, beliau mengajarkan kepada kita adab, Jadi ketika anak datang pun kita menyambut. Ini bagian dari akhlak yang mulia. Sebab kadang-kadang dalam kehidupan kita, kalau ada orang lain yang datang, kita menyambut dengan gembira. Menyambut dengan begitu hangatnya. Tetapi kalau anak yang datang, kita biasa-biasa saja. Tapi di sini kita melihat bagaimana adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bahwa beliau menyambut kedatangan putri beliau, dengan mengatakan marhaban ya ibnati, marhaban, selamat datang wahai putriku. Ini menunjukkan kasih sayang, hubungan yang dekat antara seorang ayah dengan anaknya. Kemudian juga kisah ini menjelaskan kepada kita tentang manqobah. Manqobah itu satu kedudukan, kemuliaan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Beliau seorang wanita yang mulia. Beliau mempunyai kedudukan yang tinggi. Ini tidak tidak dipungkiri oleh setiap orang yang berakidah benar. Maka dari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah pun demikian. Mereka memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati mereka, apalagi yang beriman di antara mereka dari al-baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang manqobah, kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang dimiliki oleh Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga sebagaimana dikatakan oleh para ulama, salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Yang mana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada Fatimah akan kedekatan ajal beliau, kedekatan ajal Nabi SAW. Kedekatan ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Nabi SAW memberitahukan kepada Fatimah radhiyallahu anha bahwa Fatimah orang pertama yang meninggal setelah Rasulullah SAW. Dan betul, 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW, Fatimah binti Muhammad SAW juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW tetap tidak mengetahui yang gaib, kecuali apa yang Allah beritahukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, tetap berprinsip bahwa Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang Allah beritahukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menyebutkan bahwa hadis ini salah satu dari tanda-tanda kenabian, bukti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang menangis. Fatimah dalam kisah ini beliau menangis, terisak-isak, tapi tidak mengeluarkan ucapan-ucapan, tidak meratap. Beliau hanya menangis.
Menangis yang betul-betul sedih, menunjukkan kesedihan beliau radhiyallahu anha. Dan ini dibolehkan. Ya, yang haram adalah sampai memukul wajah. Ya, menyobek-nyobek baju. Ya, mencabik-cabik rambutnya atau kepalanya ketika nangis. Ini tidak dibenarkan oleh agama. Ini termasuk perbuatan-perbuatan peninggalan-peninggalan zaman jahiliyah. Makanya dilarang oleh agama kita. Tapi seorang menangis yang wajar, ngucur air matanya, terisak-isak, tetap tidak mengeluarkan ucapan-ucapan, ya, maka ini hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan. Juga tidak boleh teriak-teriak ketika nangis. Ya, menjerit ketika nangis. Ini hal yang termasuk yang tidak dibenarkan dari sisi agama kita, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban seorang untuk menjaga suatu rahasia, ya, untuk menjaga satu rahasia, tidak boleh dia sebarkan. Selama itu rahasia jangan dia sebarkan. Kecuali kalau sudah berlalu masanya dan sudah seyogianya dia menyampaikan rahasia itu, maka itu termasuk yang dibolehkan. Sebagaimana Fatimah radhiyallahu anha, beliau membuka atau menceritakan apa yang dibisikkan oleh Nabi SAW kepada beliau, ya, ketika beliau masih hidup. Ya, beliau memberitahukan kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya, ketika Nabi SAW merahasiakan yang pertama kali sehingga beliau menangis, itu memberitahukan apa yang beliau beritahukan. Dan juga ketika yang kedua kali Fatimah tertawa, ini pun karena berita yang disebutkan dalam hadis tadi. Jadi intinya bahwa kalau memang sudah tidak ada pencegah untuk menyampaikan suatu rahasia yang memang pantas disampaikan, maka tidak mengapa seorang membuka rahasia tersebut sebagaimana dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu anha kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya mereka adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin, yang mereka juga mempunyai hak untuk dihormati, untuk dimuliakan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika meminta kepada Fatimah radhiyallahu anha agar menceritakan apa yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW kepada beliau ketika masih hidup, itu beliau menyebutkan haknya. Ya Fatimah, saya ini sebagai istri Rasulullah SAW, aku juga punya hak untuk mengetahui, ya, apa yang dirahasiakan oleh Rasulullah SAW kepada kamu ketika itu. Maka Fatimah kemudian menjawab, oh ya, kalau sekarang betul. Yani setelah wafatnya Nabi SAW, oke, saya sampaikan kepada anti, kepada Aisyah, maka beliau kemudian menceritakan apa yang dirahasiakan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa ummahatul mukminin, bahwa istri-istri Nabi SAW, ya, mereka adalah ibu-ibu kaum mukminin yang mereka harus dihormati, ya, dimuliakan, dan mereka punya hak untuk dimuliakan dan untuk dihormati. Dan ini pun dilakukan oleh Fatimah binti Rasulullah SAW kepada salah seorang ummahatul mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di sini menjelaskan pula kepada kita tentang Al-Quranul Karim yang mana selalu dibacakan oleh Jibril kepada Nabi alaihissalam. Ya. Biasanya satu kali, dan pada tahun terakhir itu sampai dua kali. Makanya Nabi SAW kemudian berfirasat. Ya. Dan farasatul mu'min hak. Firasatnya seorang mukmin itu adalah benar. Ya. Beliau merasa bahwa ini kelihatannya ajal beliau sudah dekat. Makanya Jibril alaihissalam memaparkan Al-Quranul Karim kepada Rasulullah SAW sampai dua kali. Ini sebagai pertanda. Ya, jadi bahwa
kita menjadikan satu tanda sebagai sebuah kesimpulan, ini satu hal yang dibolehkan. Selama tanda dan isyarat itu kuat. Ya, selama tanda dan isyarat itu kuat. Bagaimana yang dipantau oleh Nabi SAW, bahwa selama ini Jibril setiap tahun hanya satu kali yang memaparkan Al-Quranul Karim. Tapi pada tahun itu yang terakhir kok 2 kali. Maka beliau kemudian merasa bahwa ini pertanda kedekatan ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita kewajiban untuk menjaga rahasia, dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini, bab hifdzus sirri, bab keharusan untuk menjaga rahasia. Dan alangkah jauhnya apabila kita melihat keadaan kita di zaman ini dengan zaman dahulu, ya, kita di zaman medsos ini seakan-akan tidak ada lagi rahasia. Ya, semua diceritakan, semua diomongkan, semua dimedsoskan, subhanallah. Ya, oleh karena itu marilah kita kembali kepada tuntunan agama kita. Bahwa ada hal-hal yang memang harus dirahasiakan, kita harus tetap menjaga rahasia. Baik rahasia diri kita ataupun orang lain yang mengamanahkan kepada kita suatu rahasia, jangan kita ceritakan kepada siapapun. Jangan kita ceritakan kepada siapapun, kita tetap menjaga, memelihara rahasia tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab-adab di dalam keluarga, dalam menjaga hubungan. Rasulullah SAW manusia termulia, beliau menjaga hubungan beliau dengan para istri beliau, beliau menjaga hubungan beliau dengan anak-anak beliau, keluarga beliau, dan ini yang seyogianya kita lakukan dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Tetap kita menjaga hak-hak mereka, menjaga hubungan yang baik, ya, baik dalam rumah tangga maupun dengan keluarga dan kerabat. Wallahu taala a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Thabit rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu qala ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilmani. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, datang kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu aku sedang bermain-main dengan beberapa teman sebaya beliau, teman-teman seumur dengan Anas bin Malik. Fasallama alaina. Maka kemudian beliau ketika datang, beliau mengucapkan salam kepada kami. Faba'athani fi hajatin. Lalu kemudian beliau mengutus aku untuk melakukan sesuatu. Ya. Satu hajat, satu kebutuhan beliau. Fa'abatatu ala ummi. Maka aku terlambat pulang atau datang menemui ibuku karena melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ji'tu qalat ma habasaka. Kata Anas bin Malik, ketika aku datang, yakni kembali ke rumahnya menemui ibunya, ibunya bertanya, ma habasaka, yakni Anas, apa yang menjadikan engkau terlambat? Ya, apa yang menahanmu? Di luar kau tidak kembali-kembali. Ya, kau terlambat. Fakultu, kata Anas bin Malik, aku berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin. Aku diutus, yakni diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya disuruh oleh beliau untuk melakukan sesuatu. Satu hajat kebutuhan beliau. Qalat ma hajatuhu. Kata ibu Anas bin Malik, kata ibunya itu Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ma hajatuhu. Apa sih kebutuhan beliau yang beliau suruh engkau untuk mengerjakannya? Qultu, kata Anas bin Malik, innaha sirrun. Sesungguhnya itu adalah suatu rahasia.
Jadi Anas ya menjaga rahasia itu. Ya, seakan-akan beliau mengatakan maaf wahai ibuku, itu rahasia. Ya. Itu rahasia Rasulullah SAW. Qalat, kata Ummu Sulaim, ini ibu Anas bin Malik, la tukhbiranna bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kata sang ibu kepada anaknya, ayo jangan sekali-kali kamu ya menyebarkan, kamu memberitahukan rahasia Rasulullah SAW kepada siapapun. Jangan. Qala Anas, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada ibunya, wallahi law haddathtu bihi ahadan la haddathtuki wallahi, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, demi Allah, lau hadzastu bihi ahadan, seandainya boleh aku menceritakan rahasia tersebut, la haddatsuka bihi ya Thabit, niscaya aku akan memberitahukan kepada engkau ya Thabit. Thabit ini Thabit Al-Bunani, yaitu murid Anas bin Malik. Ya. Riwayat dari Thabit dari Anas bin Malik adalah riwayat yang paling kuat. Ya. Jalur yang paling kuat itu dari Thabit, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW. Yang termasuk jalur yang paling kuat di antara jalur-jalur hadis dari Nabi SAW. Jadi Anas bin Malik mengatakan kepada Thabit, kepada murid beliau, seandainya aku boleh menceritakan rahasia Rasulullah SAW tersebut, maka engkau orang yang aku sampaikan rahasia tersebut. Hadis ini riwayat Muslim, dan sebagian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari kisah ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita dengar tadi ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini menceritakan atau memberikan pelajaran kepada kita tentang bagian dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekaligus ini merupakan mangkobah, ya, kedudukan, kemuliaan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkhidmah kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Selama Nabi SAW berada di kota Madinah, Anas bin Malik telah berkhidmah kepada Nabi SAW. Ya. Nah, di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yaitu beliau ketika datang kepada Anas yang sedang bermain-main dengan teman-temannya, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Ya, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Fasallama alaina. Nah, ini juga menunjukkan bahwa bolehnya orang tua menyampaikan salam kepada anak muda. Tidak hanya anak muda yang menyampaikan salam pada orang tua. Ya. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan ini menunjukkan apa? Sikap tawadhu beliau. Rendah hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah contoh teladan kita. Ya. Beliau adalah contoh teladan bagi kita. Jadi ini menunjukkan bahwa akhlak, perangai, dan perilaku Nabi SAW yang mulia, salah satunya adalah beliau memberi salam kepada anak-anak yang sedang bermain tersebut. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik di dalam menjalankan perintah dan amanah Nabi SAW. Beliau melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan beliau menjaga rahasia Rasulullah SAW sampai akhir hidupnya. Beliau tidak memberitahukan kepada siapapun. Ya. Beliau tidak memberitahukan kepada siapapun. Bahkan kepada muridnya, Sabit. Kata Anas kepada Sabit, seandainya aku boleh menyampaikan rahasia itu, engkau adalah orang yang aku beritahukan tentang rahasia Rasulullah SAW tersebut. Ya, jadi ini juga menunjukkan kewajiban untuk menjaga rahasia apabila memang tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Ya. Kemudian juga diambil dari hadis ini, yaitu sikap Ummu Sulaim
ibu dari Anas bin Malik. Kemuliaan beliau dalam mendidik Anas bin Malik. Ya. Bagaimana beliau menasihati Anas bin Malik. Agar jangan sampai Anas bin Malik menceritakan rahasia itu kepada siapapun. Ya. Jadi pendidikan seorang ibu sangat penting kepada anaknya. Ya. Anak itu tergantung ibunya. Karena kebanyakan ayah itu pergi keluar rumah mencari nafkah. Ya. Yang banyak dengan anak adalah ibu. Maka sini peran ibu sangat penting dalam mendidik anak-anak mereka. Ya, dalam mendidik anak-anak mereka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya membuka rahasia yang memang tidak dibenarkan untuk membuka rahasia tersebut. Jadi intinya bahwa hadis ini banyak memberikan kepada kita pelajaran, ya, tentang menjaga rahasia, dan hadis yang terakhir dalam bab ini. Maka sebetulnya Islam, agama Allah yang telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu, ya, yang baik itu masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, semuanya telah diajarkan oleh Islam kepada kita. Kemudian kaum muslimin, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, ya dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa menjaga dan memelihara antum dan kita semuanya. Bab yang berikutnya adalah bab yang ke-86. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babul wafa'i bil ahdi wa injazil wa'di. Bab tentang menepati janji, ya, dan melaksanakan janji tersebut. Ya, ini semua bagian dari akhlak, bagian dari adab-adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan satu bab, babul wafa' bil ahdi. Kita dianjurkan untuk menepati janji dan melaksanakan apa yang kita janji kepada seorang. Kita berupaya untuk menepati janji itu dan melaksanakan janji tersebut. Adapun dalil-dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, sebagaimana biasanya lazimnya beliau dalam kitab ini, beliau selalu membawa sejumlah ayat-ayat Al-Quranul Karim jika ada yang berkaitan dengan bab tersebut. Nah, di sini ada sejumlah ayat, ada 4 ayat Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Yang pertama, qala Allah Ta'ala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tepatilah janji, sesungguhnya janji itu sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan, ya, akan ditanyakan. Ya. Jadi perintah Allah Azza wa Jalla kepada kaum mukminin untuk menepati janji, ya, untuk menepati janji, karena janji salah satu di antara yang akan ditanyakan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 91. Kalau tadi surat Al-Isra, surat Bani Israel, ayat yang ke-34. Dan ayat berikutnya surat An-Nahl ayat 91. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan tepatilah janji Allah jika kalian berjanji kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini juga, ya, merupakan perintah Allah. Kalau saja janji kita kepada manusia, kita diperintahkan untuk melaksanakannya, apalagi janji seorang kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bagi sesuatu yang lebih wajib daripada, ya, apa yang dilakukan kepada manusia. Kalau kepada manusia Allah wajibkan kita menepati janji,
apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah janji Allah, janji kalian kepada Allah taala jika kalian berjanji pada Allah. Kata para ulama, ayat ini merupakan perintah Allah taala agar seorang itu menepati semua janji-janji dia. Semua akad perjanjian yang dia lakukan dengan manusia dengan nama Allah, maka dia wajib melaksanakan. Ya, wajib melaksanakan. Termasuk sumpah. Seorang bersumpah untuk mengerjakan sesuatu, maka dia wajib untuk melaksanakan ya, janji atau apa yang dia, kecuali sumpahnya tidak dibenarkan. Sumpah yang memutus silaturahmi itu tidak perlu dilakukan. Tapi hendaknya membayar kafaroh sebagaimana telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian ayat yang ketiga ini dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, yaitu ayat pertama dari surat Al-Maidah. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah semua akad-akad itu. Ya. Jadi kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam muamalah kita dan manusia, ini banyak akad. Akad-akad perjanjian, akad-akad persetujuan. Selama akad itu halal, selama akad tidak bertentangan dengan agama Allah, maka kita wajib melaksanakannya. Wajib melaksanakan akad-akad tersebut. Adapun kalau yang dilarang, ya kita tidak boleh melakukan. Tapi semua akad yang dihalalkan oleh Allah, dihalalkan oleh Rasulnya, akad itu juga adalah akad yang dikuatkan dan sumpah atau yang lainnya, maka merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk melaksanakannya. Dan jangan sampai dia khianat kepada akad tersebut. Ini ayat yang ketiga yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Kemudian ayat yang keempat, yaitu surat Shaf ayat 2 dan 3. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemarahan, kemurkaan Allah, ya, kalau kamu berbicara apa yang tidak kalian kerjakan. Ya, jadi ini adalah peringatan dari Allah Azza wa Jalla kepada kaum mukminin, jangan sampai mereka berbicara apa yang mereka tidak kerjakan. Dan Allah mencela orang-orang Yahudi, Bani Israel. Ya Bani Israel. Ya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat kamu, nikmat aku pada kalian. Ya. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan orang untuk berbuat baik, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri? Ya. Padahal kalian orang-orang membaca Alkitab, kalian membaca Taurat. Ya, maka mengapa kalian tidak menggunakan akal pikiran kalian yang sehat? Ya, ini untuk merenungkan tentang hal ini. Jadi Allah mencela Bani Israel karena apa? Mereka memerintahkan manusia untuk berbuat baik, tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Jadi sikap yang tercela. Demikian pula di sini Allah mengatakan pada kaum mukminin, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun." Mengapa kalian berbicara apa yang tidak kalian kerjakan? Mengapa kalian berbicara
apa yang tidak kalian kerjakan. Karena ini apa? Kabura maqtan indallah. Antaqulu ma la taf'alun. Ini perbuatan tercela yang menyebabkan kemurkaan Allah di sisi Allah Ta'ala. Kemarahannya besar. Kalau kalian hanya berbicara apa yang kalian tidak mengerjakannya. Nah, jadi ini ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang al-wafa bil ahdi wal injaz wa injaz al-wa'ad. Agar kita menepati janji dan melaksanakan janji yang telah dilakukan oleh seseorang. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ayatul munafiqi thalathun. Tanda ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara, dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia menyelisih janji. Wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya, diberikan amanah, maka dia khianat. Dia khianat. Hadis muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata An-Nawawi rahimahullah, zada fi riwayatin li muslimin. Dalam riwayat Muslim, wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Meskipun dia berpuasa, meskipun dia salat dan dia menganggap dirinya sebagai seorang muslim. Kemudian hadis yang tidak jauh berbeda dengan hadis ini, yaitu an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perangai, 4 sifat, yang mana jika 4 sifat ini ada pada seseorang, kana munafiqan khalisan, berarti dia seorang munafik yang murni. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa yang ada satu sifat, salah satu perangai dari 4 perangai ini ada pada dirinya, berarti dia memiliki salah satu perangai dari perangai-perangai kemunafikan sampai dia meninggalkannya, hingga dia meninggalkannya. Apa 4 hal itu? Idza tumina khana. Jika dia diberikan amanah, dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara, dia berdusta. Wa idza ahada ghadara. Apabila jika dia berjanji, dia khianat janjinya. Wa idza khasama fajara. Dan apabila dia berdebat atau dia berselisih dengan seseorang, maka dia berbuat perbuatan yang jahat, perbuatan yang melampaui batas, perbuatan yang jelek. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. 2 hadis ini menjelaskan kepada kita tentang di antara sifat-sifat orang munafikin. Ya. Walaupun orang melakukan hal tersebut, atau salah satu dari hal tersebut, tidak kemudian di stempel bahwa orang ini adalah munafik. Ya. Tapi orang ini telah memiliki sifat, di antara sifat-sifat kemunafikan. Ya. Di antara sifat-sifat kemunafikan. Yaitu yang disebutkan di sini, yaitu
apabila seorang berbicara, dia berdusta. Jadi di antara ciri orang munafikin, ya, dan di antara perangai mereka, sifat mereka, yang pertama dusta. Waliyadzubillah. Bohong. Berbohong kepada orang yang dia berbicara. Atau berbohong kepada na'udzubillah kepada umat. Ya, na'udzubillah. Berbohong pada umat. Demi kepentingan dirinya. Ya, ini di antara sifat munafikin. Kemudian yang kedua, menyelisih janji. Tidak menepati janji. Ini juga salah satu perangai. Salah satu sifat. Dari sifat-sifat orang yang munafik. Ya, bahwa dia tidak menepati janji. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu sifat khianat. Kalau dia diberikan amanah, ya, dia khianat. Dia tidak melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, atau memaksimalkan, mengoptimalkan upaya untuk melakukan amanah itu. Malah disia-siakan. Nah, ini diantara sifat orang-orang munafikin. Kemudian yang keempat adalah, yaitu apabila dia berselisih dengan seseorang, ya, atau dia berdebat, ya, atau dia bertengkar, ya, dengan seseorang, dia berbuat perbuatan yang melampaui batas. Ya, dia melakukan perbuatan melampaui batas, ya, melakukan kejahatan kepada orang yang dia, ya, berseberangan dengannya. Ya. Ini sifat yang amat jelek, ya, amat buruk, na'udzubillah min dzalik, ya. Ini sifat yang amat jelek, sifat yang amat buruk. Maka seorang mukmin berupaya untuk dia menjauhi perilaku-perilaku seperti ini. Bicara dusta, tidak amanah, tidak menepati janji, ya. Apalagi kalau berselisih dengan seorang, ya, dia berbuat kejahatan kepada orang itu, entah dengan lisannya atau dengan perbuatannya. Na'udzubillah. Wa idza khasama fajaro. Ya, kalau dia berselisih dengan seorang, maka dia melakukan kejahatan, baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Ini sungguh, ya, sifat yang amat tercela. Sifat yang amat tercela. Na'udzubillah min dzalik. Dan mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari sifat-sifat seperti ini. Ya, kita mohon perlindungan pada Allah dari sifat-sifat kemunafikan ini. Kemudian yang patut juga diketahui pada kesempatan yang baik ini tentang macam-macam nifak. Ya. Kemunafikan itu ada dua, dan ini sering kita sampaikan, juga sering didengar oleh para pendengar sekalian. Ada nifak akbar. Ya. Nifak akbar ini seorang yang betul-betul dia menampakkan Islam, tapi dia menyembunyikan kekufuran dalam dirinya. Ya. Sebetulnya dia tidak beriman. Hatinya mengingkari akan iman itu. Dia kufur kepada Allah dan Rasulnya. Tapi potret tubuhnya, pakaiannya, berbicaranya, dia seakan-akan itu bersama kaum muslimin. Ya. Ini nifak akbar. Nifak i'tiqadi. Kemunafikan berkaitan dengan keyakinan. Ya. Ini kemunafikan besar. Ini yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Ini adalah tentu nifak akbar, kemunafikan yang besar, kemunafikan berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Ya, walaupun dia menampakkan Islam, menampakkan diri sebagai seorang muslim, tapi sebetulnya yang disembunyikan dalam dadanya adalah kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini ada sejak zaman Nabi SAW ketika berada di kota Madinah. Itu ada tokoh-tokoh munafikin. Ya, yang mereka menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman, keimanan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Kemudian yang kedua, ada nifak asghar. Ya, nifak asghar, nifak yang kecil, ya, ini kaitan dengan perbuatan. Tidak kaitan dengan keyakinan, i'tiqad, tapi perbuatan. Ya, seperti yang disebut dalam hadis ini, kalau berbicara bohong,
Kalau berjanji tidak menepati. Kalau diberi amanah dia khianat. Nah ini antara sifat-sifat perbuatan orang-orang munafikin. Ya, tapi tidak mesti orang yang melakukan hal tersebut dikatakan orang ini munafik keluar dari Islam, tidak. Tapi dia punya perbuatannya, perangainya, akhlaknya ini adalah termasuk akhlak-akhlak orang munafikin. Ini nifak asghar. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari dua jenis kemunafikan tersebut, baik yang besar maupun yang kecil. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.